sebelah kiri adalah Silancar Air, di sebelah kanan Niang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel dari Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar. Dari kejauhan saudara-saudara, memimpin sudah Niang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah kanan, meninggalkan sudah haluan jalur Silancar Air Teluk Pauh Pangian yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara Niang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel akan mampu dipertahankan kemenangannya sampai ke garis finish untuk merebut tiket melaju ke hari yang kedua, atau bakal mampu disamakan atau diambil alih oleh Silancar Air Teluk Pauh Pangian yang saat ini masih dalam keadaan tertinggal. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, tampaknya di depan pancang pemisah yang keempat saat ini masih dalam keadaan sementara. Jauh sudah di depan haluan jalur Niang Kuantan Cahayo Nagori dari Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Tampaknya bergerak santai sudah anak pacuan Silancar Air Teluk Pauh Pangian, sementara lawannya Niang Kuantan Cahayo Nagori melintas sudah di depan pancang pemisah yang kelima, berada di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Berdiri sudah si tukang tari bocah cilik berkostum merah melambangkan keberanian. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sementara hilir yang ketiga sah sudah dilepas antara jalur Sembilu Tolang Surya Batuah dari Pulau Panjang Hulu berhadapan dengan Panglima Bundo Bintang Nagori Munsalokopa yang berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, tampaknya haluan jalur Panglima Mudo Bintang Nagori sedikit memimpin di depan haluan jalur Sembilu Tolang Surya Batuah yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Namun saat ini haluan jalur Sembilu Tolang Surya Batuah sedikit demi sedikit mencoba dan menapaki akan kekurangan ketertinggalannya. Namun saat ini membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, hampir mampu disamakan oleh Sembilu Tolang Surya Batuah Pulau Panjang Hulu yang berada di jalan sebelah kanan. Bahkan ambil alih sudah kemenangan saat ini saudara-saudara oleh haluan Sembilu Tolang Surya Batuah yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Panglima Mudo Bintang Nagori Munsalokopa yang berada di jalan sebelah kanan. Memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat, berada di kawasan pancang pemisah yang kelima, yang tadinya tertinggal Panglima Mudo Bintang Nagori Munsalokopa kembali mencoba mengurangi jarak kekalahan dan ketertinggalannya, hampir memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Namun haluan jalur Sembilu Tolang Surya Batuah belum bisa terkalahkan saat ini, masih berada di depan, hampir sama. Nah, ini dia yang tadinya tertinggal, memimpin sudah Panglima Mudo Bintang Nagori Munsalokopa yang berada di jalan sebelah kanan. Tipis saja saudara-saudara, tampaknya keberadaan haluan jalur Panglima Mudo Bintang Nagori saat ini berada sudah di depan, tertinggal sementara Sembilu Tolang Surya Batuah yang berada di jalan sebelah kiri hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus garis finish. Masuk
Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang keempat panah ombak Sutarmudo Indragiri berhadapan dengan layang-layang mandi dari Kompe Brangin Kecamatan Coronti juga sah dilepas. Nah, saat ini dari kejauhan kembali haluan kedua buah jalur dalam keadaan berimbang kita lihat. Namun berada di depan saat ini haluan jalur layang-layang mandi dari Kompe Brangin tipis di depan panah ombak Sutarmudo Indragiri Sukamaju. Namun tidak bertahan lama, membelah pancang pemisah yang ketiga, panah ombak Sutarmudo mencoba menyusup ke depan, ambil alih kemenangan di depan haluan jalur layang-layang mandi Kompe Brangin yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah tampaknya haluan jalur layang-layang mandi Kompe Brangin dari Coronti yang berada di jalan sebelah kanan oleh haluan jalur panah ombak Sutarmudo Sukamaju Batang Peranap yang berada di jalan sebelah kiri. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima kali ini, saudara-saudara. Pergerakan santai sudah terlihat dari anak pacuan panah ombak Sutarmudo Indragiri. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter menjelang membelah pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Nah, saat ini tampaknya jauh sudah di depan panah ombak Sutarmudo. Tertinggal masih layang-layang mandi Kompe Brangin saat ini. Bahkan berhenti mendayung saat ini kedua jalur. Mulus sudah perjuangan jalur panah ombak Sutarmudo Indragiri karena lawannya berhenti sudah mendayung, sehingga tanpa perlawanan yang ketat panah ombak Sutarmudo saat ini masuk sudah ke garis finish kelima. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pacu jalur Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singini, di tepian Rajo Kecamatan Pangean, Jumat tanggal 9 Juni 2023, hari pertama. Hilir kedua, selancar air dari desa Teluk Pauh Kecamatan Pangean jalan sebelah kiri berhadapan dengan Nyang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel dari desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Nyang Kuantan Cahayo Nagori Raja Ponsel. Hilir ketiga, Sendili Tolang Soriak Batua dari desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panglima Muda Bintang Nagori dari desa Monsalo Kopa Kecamatan Kuantan Tengah jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Panglima Muda Bintang Nagori. Baik, kita liput dan kita kabar hilir yang kelima. Atom berada di jalan sebelah kiri, pahlawan Kuantan Cayo Kuansing sahabat Romi Alpisa berada di jalan sebelah kiri. Nah, tertinggal Atom tipis saja, saudara-saudara. Sama kembali haluan kedua buah jalur berada di depan tipis saja namanya, saudara. Hanya mau masuk. Nah, saudara-saudara, tampaknya sementara hilir ketujuh kita lihat. Hilir ketujuh sah dilepas. Satu jalur tampaknya tidak berpacu, yang satu jalur terus saja berpacu. Lingkaran Pelangi Sungai Biso Sikakak, Macahaya Baru Raja Ponsel Toko Irfanji berada di jalan sebelah kiri, berada dengan panah Samudra Pemuda Pancasila Pangean. Nah, saudara-saudara, tampaknya
hilir yang ketujuh, menurut informasi yang kami terima dari panitia di Pancang Star, hilir yang ketujuh ini sah dilepas. Cahaya Baru Raja Ponsel Toko Panji Sukaping Pangian saat ini terus saja berpacu sendirian, sementara lawannya Panah Samudra Pemuda Pancasila Pangian dari Pau Angit Ulu tampaknya berhenti di pancang pemisah yang kedua. Kita nantikan dulu hilir yang ketujuh Cahaya Baru Raja Ponsel Toko Panji dari Sukaping ini sampai ke Dewan Hakim. Secara perlahan-lahan nampaknya. Nah, sementara hilir yang ke-8 dipanggil sudah, naik sudah bendera merah, pertanda pemanggilan dilakukan sudah oleh panitia pelepas. Nah, dengan demikian hilir yang ke-8 antara Kile Alam Cahaya Nagori Rido Ricardo SHMH dari Jaya Kopah berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Siposan Rimbo Pemprov Riau Pau Angit juga gagal dilepas. Dilanjutkan dengan hilir yang ke-9. Hilir yang ke-9 akankah bisa dilepas setelah kedua haluan jalur dinyatakan sama? Baik, kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir keempat, Tanah Ombak Sultan Mudo Indragiri PT Datama dari Desa Sukamaju Batang Pranap Inhu jalan sebelah kiri berhadapan dengan Layang-Layang Mandi dari Desa Kompe Berangin Kecamatan Serenti jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tanah Ombak Sultan Mudo Indragiri PT Datama. Baik, saat ini kita kiput dan kita cover untuk hilir yang ke-9. Limbago Sapi Rantau Kuantan Kodap Berin Kuansing berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan terusan Keramat Nagosati dari Pulau Deras Pangian berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, tampaknya terusan Keramat Nagosati Pulau Deras Pangian berada di depan, tertinggal masih secara tipis Limbago Sapi Rantau Kuantan Kopda Green Kuansing dari Kopah. Nah, dari kejauhan walaupun tadi tertinggal, saat ini tampaknya kembali, tampaknya Limbago Sapi Rantau Kuantan mengurangi jarak ketertinggalannya, bahkan ambil alih sudah kemenangan sementara saat ini di depan pancang pemisah yang keempat. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Limbago Sapi Rantau Kuantan di depan haluan jalur terusan Keramat Nagosati Pulau Deras? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Yang jelas saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah yang keenam. Masih Limbago Sapi Rantau Kuantan Kopda Green Kuansing memimpin di depan haluan jalur terusan Keramat Nagosati Pulau Deras Pangian yang berposisi jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, belum bisa kita pastikan siapa kiranya akan menembus ke garis finish lebih awal. Masuk sudah hilir yang ke-9, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, kembali arahkan pandangan ronda ke hulu pancang awal. Hilir yang ke-10 antara Sultan Sati Bakuang Batuah Klinik Malika Pulau Baru, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, berhadapan dengan Tuah Inayan Mandulang Untung Pulau Aro dari Kecamatan Kuantan Tengah. Dua jalur ternama yang sudah berprestasi ini tampaknya harus berhadapan di hari pertama antara Tuah Inayan Mandulang Untung dengan Sultan Sati Bakuang Batuah Klinik Malika. Siapa gerangan yang bakal berhasil lolos
masih kita nantikan. Baik, kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir kelima, Atom dari Desa Semandala, Kecamatan Danau, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing, sahabat Roni Alkisa Putra dari Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Atom. Nah, saudara-saudara, saat ini kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-10. Sultan Sati Bakong Batua klinik utama yang berada di jalan sebelah kiri saat ini mendominasi, berada di depan, meninggalkan haluan jalur. Tuah Inayan Mandulang Untung dari Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish untuk merebut tiket melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan, karena di jalan sebelah kanan Tuah Inayan Mandulang Untung mencoba untuk mengurangi jarak ketertinggalannya sedikit demi sedikit menjelang membelah pancang pemisah yang kelima saat ini. Nah, membelah dan melewati sudah pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara Sultan Sati Bakong Batua klinik Malika dari Pulau Baru Kuantan Hilir seberang berada di depan, meninggalkan sementara Tua Inayan Mandulang Untung Pulau Aro yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar di mana saja Anda berada, tampaknya keberadaan haluan jalur Sultan Sati Bakong Batua saat ini masih dalam keadaan terdepan menjelang membelah pancang pesan terakhir, sementara Tua Inayan berhenti mendayung. Mulus perjuangan jalur Sultan Sati Bakong Batua masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-12. Berlaga ayam sekandang, langkah siluman buaya danau klinik Pratama Syahira Medika berhadapan dengan Tua Koi Dubalang Rajo bersaudara PS Raja Ponsel, kendati harus berada di kandang yang sama, namun saat ini tampaknya harus menjadi musuh buyutan rival terberatnya. Tua Koi Dubalang Rajo berada di jalan sebelah kanan, langkah siluman buaya danau klinik Pratama Syahira Medika berada di jalan sebelah kiri. Dari kejauhan berada sudah di depan haluan jalur langkah siluman buaya danau klinik Pratama Syahira Medika. Atas haluan jalur Tuah Koi Dubalang Rajo bersaudara PS Raja Ponsel pintu Gobang Kari yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur langkah siluman buaya danau klinik Pratama Syahira Medika akan mampu mempertahankan kemenangannya sampai ke garis finish? Sementara saat ini masih berada di pertengahan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara langkah siluman buaya danau klinik Pratama Syahira Medika berada di depan, tertinggal masih Tuah Koi Dubalang Rajo bersaudara PS Raja Ponsel yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dua jalur dari kenegerian Kari ini tampaknya harus berjibaku untuk merebut tiket melaju ke hari kedua. Apakah langkah siluman ini akan mampu mempertahankan gerak santai saja? Tampaknya pendayung anak pacuan langkah siluman buaya danau berhenti bahkan mendayung Tuah Koi Dubalang Rajo. Mulus perjuangan jalur langkah siluman buaya danau masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sementara hilir yang ke-13 gagal dilepas. Yang saat ini adalah hilir yang ke-14, Rajo Tunggal dari seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah berhadapan dengan Salasar Bumi Tuah Nagori jalur patah terata air hitam Sentajo Raya berada di jalan sebelah kanan. Nah, dari kejauhan saudara-saudara tampaknya haluan jalur Rajo Tunggal dari seberang Taluk memimpin sudah di depan haluan jalur
Salasar Bumi Tuah Nagori jalur patah ini. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, memasuki arena kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini. Masih dalam keadaan sementara, mendapat pengawalan ketat jalur Raja Tunggal seberang taluk oleh haluan jalur Salasar Bumi Tuah Nagori dari Perata Air Hitam Sentajo Raya ini. Nah, saudara-saudara, namun di depan pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal, ternyata Salasar Bumi Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan sedikit demi sedikit mencoba mengurangi jarak kekalahannya dari haluan jalur Raja Tunggal seberang taluk. Saudara-saudara, di pertengahan pancang pemisah yang kelima sama sudah haluan kedua buah jalur membelah sudah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam. Terancam sudah haluan jalur Raja Tunggal seberang taluk yang berada di jalan sebelah kiri oleh haluan jalur Salasar Bumi Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Memimpin sudah Salasar Bumi Tuah Nagori jalur patah yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal Raja Tunggal sementara saudara-saudara menjelang membelah pancang pemisah terakhir masih Salasar Bumi Tuah Nagori berada di depan, tipis saja masuk. Nah, hilir ke-16 Pendekar Binuang Sati Bukit Siguntur dari Pisang Brebes Kecamatan Gunung Tuar berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Panlimo Sati Tuar juga dari Kecamatan Gunung Tuar, baik sama-sama dari Kecamatan Gunung Tuar, di mana Pendekar Binuang Sati Bukit Siguntur berada di posisi jalan sebelah kiri, sementara Panlimo Sati Tuar ini berada di jalan sebelah kanan pada saat ini, berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Masih dalam keadaan sementara, haluan jalur Panlimo Sati Tuar nampaknya unggul sedikit saja di atas haluan jalur Pendekar Binuang Sati Bukit Siguntur yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Nah, memasuki pancang pemisah yang keempat atau berpacu pada saat ini pancang pemisah yang keempat masih dalam keadaan sementara, walaupun nampaknya haluan jalur Panlimo Sati yang berada di sebelah kanan pada saat ini membelok sedikit ke pasiran, namun nampaknya masih dapat mengungguli haluan Pendekar Binuang Sati Bukit Siguntur yang berada di jalan sebelah kiri ini. Namun ketika berada di depan kawasan pancang pemisah yang keempat, nampaknya haluan jalur Pendekar Binuang Sati yang berada di jalan sebelah kiri yang tadinya tertinggal ambil alih sementara kemenangan oleh haluan jalur Pendekar Binuang Sati Bukit Siguntur yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Tertinggal masih haluan jalur Panlimo Sati Tuar yang berada di jalan sebelah kanan saat ini, sementara berada di kawasan pancang pemisah yang kelima ini. Bahkan membelah sudah pancang pemisah yang kelima masih dipertahankan oleh haluan jalur Pendekar Binuang Sati Bukit Siguntur dari Pisang Brebes yang berada di jalan sebelah kiri, sementara meluncur kembali Panlimo Sati Tuar yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Pada saat ini bisa disamakan oleh haluan jalur Panlimo Sati Tuar yang berada di jalan sebelah kanan ini, sementara nampaknya haluan jalur Pendekar Binuang Sati Bukit Siguntur masih saja terlepas, walaupun hanya hitungan sentimeter saja. Perjuangan akan segera berakhir, tinggal beberapa meter. Nah, masuk sudah hilir ke-16 segera berputar merapat Dewan Hakim. Nah, sementara hilir ke-17 Sikile Sonjo Pulau Bayur berada di jalan sebelah kiri beradab Cahayo Kowi Tigo Saleo gagal dilepas. Dilanjutkan dengan hilir ke-18 Delasa Untong Jadi seberang Pulau Busuk Inuman, Kecamatan Inuman, berada di jalan sebelah kiri beradab dengan Keraman Sati Bogar Alam dari Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo, berada di jalan sebelah kanan. Jauh di daerah pinggiran pada saat ini jalur Keraman Sati Bogar Alam tertinggal masih oleh haluan Delasa Untong Jadi seberang Pulau Busuk Inuman, Kecamatan Inuman, walaupun dalam keadaan tertinggal. Usaha dan kerja keras Keramat Sati Panggogar Alam Pulau Komang ini berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan kembali haluannya
Bahkan pada saat ini nampaknya haluan jalur Delasa Untung Jadi tipis saja berada di depan. Bahkan pada saat ini berada di kawasan yang keempat. Saat ini nampaknya masih haluan Delasa Untung Jadi seberang busuk ini berada di depan. Tertinggal masih haluan Kramat Sati Bogar Alam dari Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Namun usaha dan kerja keras dari anak pacuan Delasa Untung Jadi seberang Pulau Busuk Inuman Kecamatan Inuman masih saja berada terdepan atas haluan jalur Kramat Sati Bogar Alam dari Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini. Nah, mendayung Kramat Sati Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya mulus sudah kanan Delasa Untung Jadi dari Pulau Busuk Inuman Kecamatan Inuman masuk sudah hilir ke-18, segera berputar merapat ke depan Dewan Hakim. Nah, sementara hilir yang ke-20 sah dilepas hilir yang ke-20 Rawang Udang Talontam Benai Kecamatan Benai jalan sebelah kiri. Tua Marangin Bakilau Ome Cerenti Kecamatan Cerenti berada di posisi jalan sebelah kanan. Dalam keadaan sementara berada di depan kawasan pancang pemisah yang kedua. Nampaknya Rawang Udang dari Kecamatan Benai berada di sebelah kiri ini unggul sementara. Tertinggal masih Tua Marangin Bakilau Ome di pancang pemisah yang kedua. Membelah sudah pancang pemisah yang kedua pada saat ini. Di pertengahan pancang pemisah yang ketiga masih dalam keadaan sementara. Yang tadinya tertinggal Tua Marangin Bakilau Ome dari Cerenti Kecamatan Cerenti ini tertinggal, namun nampaknya kembali dapat menyamakan haluan dengan haluan jalur Rawang Udang Talontam Benai Kecamatan Benai yang berada di jalan sebelah kiri. Namun pada saat ini ketika mereka berada di depan kawasan pancang pemisah yang keempat pada saat ini atau membelah sudah pancang pemisah yang ketiga berada di kawasan pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal. Akhirnya Tua Marangin Bakilau Ome sedikit saja di depan, tertinggal nampaknya haluan Rawang Udang Talontam Benai walaupun secara tipis saja di belakang, namun berusaha kembali untuk menyamakan haluan atau ambil alih kemenangan sementara. Yang jelas nampaknya di depan kawasan pancang pemisah yang keempat pada saat ini masih dalam keadaan sementara haluan jalur Tua Marangin Bakilau Ome dari Cerenti Kecamatan Cerenti masih di depan sedikit saja ketika berada di depan ataupun berada di pancang pemisah yang keempat pada saat ini. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal hampir bisa disamakan oleh haluan jalur Rawang Udang dari Talontam Kecamatan Benai yang berada di posisi jalan sebelah kiri, namun benar-benar ditempel secara ketat oleh haluan jalur Tua Marangin Bakilau Ome dari Cerenti Kecamatan Cerenti. Nah, sama sudah haluan kedua buah jalur ketika membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Nampaknya pada saat ini haluan Tua Marangin Bakilau Ome nampaknya mendominasi pada hilir yang ke-20. Nampaknya unggul sementara haluan jalur Tua Marangin Bakilau Ome dari Cerenti Kecamatan Cerenti yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih haluan jalur Rawang Udang Talontam Benai yang berada di posisi jalan sebelah kiri ini. Namun usaha dan kerja keras masih dapat dipertahankan oleh haluan jalur Tua Marangin Bakilau Ome dari Cerenti Kecamatan Cerenti. Tertinggal masih Rawang Udang, tinggal berapa meter perjuangan akan selesai. Masuk. Nah, sementara hilir yang ke-21 lompatan Rimau Gurun dari Sukaping Pangian dengan sembaran Olang Pulau Malindo Perindo Jaya Group Rawang Binjai gagal dilepas. Sementara hilir yang ke-22 Toduang Kuantan Pedrius Gusni dari Tanah Bekali Kecamatan Pangian berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan UPH Sawo Rimbo Dusun RM Setia Kawan Kepala Pulau Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini berada sudah di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga masih dalam keadaan sementara. Nampaknya haluan jalur dari Toduang Kuantan Pedrius Gusni ini masih dalam keadaan tertinggal sedikit saja atas UPH Sawo Rimbo Dusun RM Setia Kawan Kepala Pulau Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kanan.
masih dalam keadaan sementara. Nampaknya UPH Sarawak Rainbow Dusun RM Setia Kawan Kepala Pulau Kuantan Hilir memimpin secara tipis saja, walaupun jarak begitu jauh kami kira kedua buah jalur ini. Perjuangan daripada UPH Sarawak Rainbow Dusun RM Setia Kawan ini masih saja di depan, sedikit saja atas haluan jalur Todung Kuantan Tedros Gusni dari Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangian. Nah, ketika membelah sudah pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal, ambil alih kemenangan sementara oleh haluan jalur Todung Kuantan Tedros Gusni dari Tanah Bekali Kecamatan Pangian yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Nampaknya pada saat ini masih dapat dipertahankan oleh haluan jalur Todung Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih UPH Sarawak Rainbow Dusun RM Setia Kawan yang berada di jalan sebelah kanan. Sementara nampaknya ketika berada membelah sudah pancang pemisah yang kelima yang tadinya tertinggal, nampaknya kembali ambil alih kemenangan sementara oleh haluan jalur UPH Sarawak Rainbow Dusun dari Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir. Tertinggal kembali sedikit saja di belakang jadi Todung Kuantan Tedros Gusni. UPH Sarawak Rainbow Dusun RM Setia Kawan melejit ke depan walaupun sedikit saja. Nah, sama kembali haluan kedua pejalur belum dapat dipastikan masuk. Saudara-saudara, tampaknya saling silih berganti. Haluan kedua buah jalur ini berada di depan. Akhirnya masuk ke garis finish, segera berputar merapat ke depan Dewan Hakim. Kemudian hilir yang berikutnya adalah Tua Gelanggang 3 Muaro dari Pulau Sipan Inuman, berada di jalan sebelah kiri hilir ke-23, berhadapan dan Ombak Nyalo Si Mutu Olang Pulau Tongah Kecamatan Pangian. Menari-nari sudah si tukang tari haluan jalur Ombak Nyalo Si Mutu Olang Pulau Tongah Kecamatan Pangian. Haluannya walaupun masih dalam keadaan tertinggal oleh haluan jalur Tua Gelanggang 3 Muaro dari Pulau Sipan Inuman, namun nampaknya pada saat ini atlet perpacuan dari Ombak Nyalo Si Mutu Olang nampaknya dia berpacu di gelanggang sendiri di depan publiknya sendiri, tentunya tidak mau basa-basi, berusaha kembali ambil alih kemenangan. Nah, kembali nampaknya sama kembali haluan kedua buah jalur yang tadinya tertinggal Ombak Nyalo Si Mutu Olang kembali di depan atas haluan jalur Tua Gelanggang 3 Muaro Pulau Sipan yang berada di jalan sebelah kiri. Ya, namun nampaknya sebelah kiri kembali melejit ke depan haluan jalur Tua Gelanggang 3 Muaro yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal kembali Ombak Nyalo Si Mutu Olang yang tadinya masuk di depan, tinggal berapa meter saja masuk sudah hilir ke-23, segera berputar merapat ke depan Dewan Hakim. Namun ketika membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat, haluan jalur Dubalang Panghulu Rajo Pulau Kopong Kecamatan Sentaja Raya nampaknya mendahului sedikit saja haluan jalur Tapak Godang Sungai Gurakan Raja Ponsel dari Desa Gunung Kecamatan Gunung Tuar. Tertinggal masih haluan jalur dari Tapak Godang Sungai Gurakan Raja Ponsel walaupun sedikit saja, namun ketika membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima yang tadinya tertinggal, nampaknya Tapak Godang Sungai Gurakan Raja Ponsel ambil alih kembali kemenangan sementara secara tipis saja di depan haluan jalur Dubalang Panghulu Rajo Pulau Kopong Kecamatan Sentaja Raya. Nah, kembali nampaknya ketika membelah sudah pancang pemisah yang kelima, kembali nampaknya Tapak Godang Sungai Gurakan Raja Ponsel memimpin secara tipis saja di depan. Tertinggal masih haluan jalur Dubalang Panghulu Rajo dari Pulau Kopong Kecamatan Sentaja Raya. Namun ketika berada di pertengahan pancang pemisah yang terakhir, nampaknya Dubalang Panghulu Rajo kembali di depan, sementara sedikit saja tertinggal haluan jalur Tapak Godang Sungai Gurakan Raja Ponsel yang berada di sebelah kiri. Sementara kembali nampaknya Tapak Godang Sungai Gurakan memimpin secara tipis. Belum dapat kita pastikan
depan. Haluan mana yang menembus ke garis finish lebih awal? Masuk. Segera berputar merapat ke depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-27 adalah Laskar Mudo Parisai Nagori Pasar Baru Pangyan, Kecamatan Pangyan, berada di jalan sebelah kiri. Sementara Pendekar Mudo Tanjung Tuan dari ujung Tanjung Kecamatan Benai berada di posisi jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Pendekar Mudo Tanjung Tuan, unggul nampaknya di depan, nampaknya secara eksis, di mana Laskar Mudo Parisai Nagori sang tuan rumah dari Kecamatan Pangyan, di mana pada saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Masih saja berada di depan Laskar Mudo Parisai Nagori dari Pasar Baru Kecamatan Pangyan. Tertinggal masih Pendekar Mudo Tanjung Tuan dari ujung Tanjung Kecamatan Benai berada di posisi jalan sebelah kanan ini. Sementara nampaknya anak pacuan daripada Laskar Mudo Parisai Nagori santai kembali, sementara bahkan berhenti sudah mendayung. Atlet kedua perpacuan hilir yang ke-27 ini nampaknya mulus sudah pada hilir yang ke-7 masuk sudah. Segera berputar merapat ke depan Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, hilir yang ke-31 Pulau Laye Mandulang Untuang dari Pulau Madinah, putri bungsu Sialang Puako, sahabat Dodi Irawan Bakawojo dari Koto Tuo Batang Pranap. Nah, saudara-saudara, tampaknya dari kejauhan hilir yang ke-31 sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Nah, berada di jalan sebelah kiri Pulau Laye Mandulang Untuang. Dari kejauhan tampaknya masih nampakkan pengawalan ketat dari haluan jalur putri bungsu Sialang Puako, sahabat Dodi Irawan Bakawojo dari Koto Tuo Batang Pranap Inhu yang berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan memimpin sementara jalur putri bungsu Sialang Puako dari Pranap yang berada di jalan sebelah kanan. Di depan haluan jalur Pulau Laye Mandulang Untuang dari Pulau Madinah, Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur putri bungsu Sialang Puako, sahabat Dodi Irawan Bakawojo yang berada di jalan sebelah kanan, atas haluan jalur Pulau Laye Mandulang Untuang Pulau Madinah Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kiri untuk merebut tiket melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan. Membelah sudah pancang poin yang ketiga yang tadinya memimpin saat ini mampu disamakan oleh haluan jalur Pulau Laye Mandulang Untuang Pulau Madinah yang berada di jalan sebelah kiri. Tampaknya mampu sudah menyamakan haluannya dengan haluan jalur putri bungsu Sialang Puako yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang poin yang keempat berpacu di kawasan pancang poin yang kelima. Benar-benar dalam keadaan tangguh perlawanan kedua buah jalur. Kendati memimpin kembali haluan jalur putri bungsu Sialang Puako, sahabat Dodi Irawan Bakawojo yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal sudah Pulau Laye Mandulang Untuang dari Pulau Madinah yang berada di jalan sebelah kiri. Sementara di depan pancang pemisah yang kelima memasuki kawasan pancang pemisah yang ke-6 saat ini, saudara-saudara, Pulau Laye Mandulang Untuang masih dalam keadaan tertinggal oleh putri bungsu Sialang Puako, sahabat Dodi Irawan Bakawojo yang berada di jalan sebelah kanan. Hanya tinggal beberapa meter, perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-31. Segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sah sudah hilir yang ke-35. Sari Jadi Gementar Alam berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Prima Dona Pemuda Pancasila Pangyan berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, lepas pancang pemisah yang pertama memasuki kawasan pancang pemisah yang kedua, Sari Jadi Gementar Alam dari Pulau Baraluh Kuantan Hilir Seberang tampaknya berada sudah di depan, meninggalkan sudah Prima Dona Pemuda Pancasila Pulau Rengas yang berada di jalan sebelah kanan. Namun di depan pancang pemisah yang keempat dari kejauhan terlihat
Primadona Pemuda Pancasila Kecamatan Pangyan yang tadinya tertinggal jauh, namun saat ini hampir mampu menyamakan haluannya dengan Sari Jadi Gementar Alam dari Pulau Baralo. Sementara hilir yang ke-36, Lancang Kuning Rantau Kuantan Pulau Panjang Hilir, Juragan Kuantan dari seberang gunung, gagal dilepas. Dilanjutkan dengan hilir yang ke-37, Tuah Rajo Bintang Nagori Ceria TV dari Pulau Panjang Kecamatan Benai, berhadapan dengan PSP Harimau Modom Riau Regar Sport dari Pulau Baralu Kuantan Hilir seberang. Nah saudara, kita kembali kita liput dan kita cover untuk hilir yang ke-35. Sari Jadi Gementar Alam mendapat perlawanan ketat dari Primadona Pemuda Pancasila Pangyan Pulau Rengas yang berada di jalan sebelah kanan sampai di depan pancang pemisah yang keempat. Nah saudara-saudara, ternyata Sari Jadi Gementar Alam saat ini hanya menang tipis di depan haluan jalur Primadona Pemuda Pancasila Pangyan yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah pancang pemisah kelima yang tadinya tertinggal. Primadona Pemuda Pancasila ambil alih sudah kemenangan sementara, lepas pancang pemisah yang kelima. Saudara-saudara, berada di kawasan pancang pemisah ke-6, tampaknya haluan jalur Primadona Pemuda Pancasila mampu mempermalukan sementara haluan jalur Sari Jadi Gementar Alam Pulau Baralo Kuantan Hilir seberang. Saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter menjelang menembus ke garis finish. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah 37 gagal dilepas. Dilanjutkan hilir yang ke-38, yakni hilir yang terakhir antara Tua Sakato Panglimo Dongku Kakanwil Pajak Riau kilometer 2 Kelurahan Simpang 3 Kuantan Tengah. Nah berhadapan dengan Lintah Jalang Petapahan Gunung Toar yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, Tua Sakato Panglimo Dongku Kanwil Pajak Riau kilometer 2 Kelurahan Simpang 3 berada di jalan sebelah kiri. Lintah Jalang Petapahan Gunung Toar berada di jalan sebelah kanan. Kita nantikan saudara-saudara, akankah kemenangan sementara yang saat ini berada di haluan jalur Lintah Jalang Petapahan ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur Lintah Jalang untuk sampai ke garis finish sebagai merebut tiket melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini Tua Sakato Panglima Dongku Kanwil Pajak Riau kilometer 2 Kuantan Tengah ini tampaknya tetap saja memberikan perlawanan yang ketat terhadap Lintah Jalang yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, hampir membelah dan melewati pancang pemisah yang keempat saat ini. Berada terdepan masih Lintah Jalang Petapahan dari Kecamatan Gunung Toar ini, namun tampaknya membelah pancang pemisah yang keempat. Tua Sakato Panglima Dongku Kanwil Pajak Riau tampaknya mencoba untuk menyamakan, bahkan ambil alih sudah kemenangan di depan pancang pemisah yang kelima, kendati hanya tipis saja. Saudara-saudara, kembali tampaknya begitu merasa tertinggal. Lintah Jalang tampaknya sprint tinggi lagi, nampaknya ambil alih lagi kemenangan sementara. Yang tadinya Lintah Jalang sempat disamakan haluannya oleh Tua Sakato Panglima Dongku, namun kembali tampaknya Lintah Jalang sprint tinggi dilakukan lepas pancang pemisah yang kelima, membelah sudah pancang pemisah terakhir ini. Nampaknya saudara-saudara, Lintah Jalang masih berada di depan. Akankah mampu merebut tiket untuk melaju ke hari yang kedua? Masuk sudah hilir yang ke-38. Baik saudara penonton dan para pengunjung sekalian, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Dekar Tigo Salaman Pedrius Gusmi dari Tanah Bekali Pangyan Kecamatan Pangyan berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Nago Siluman Ratu Sialang Sungai Langsat Kecamatan Pangyan berada di posisi jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, nampaknya Pendekar Tigo Salaman Pedrius Gusmi dari Tanah Bekali Kecamatan Pangyan sementara nampaknya masih tertinggal oleh haluan jalur Nago Siluman Ratu Sialang Sungai Langsat
yang berada di jalan sebelah kanan ini. Nah, membola sudah pancang pemirsa yang ketiga, menari sudah si tukang tari haluan jalur pendekar Tigo Salaman Pedros Gusdi dari Tanah Bekali yang berada di sebelah kiri, berarti tertinggal nampaknya haluan jalur Nago Siluman Ratu Sialang Sungai Langsat dari Kecamatan Pangian. Nah, menari-nari si tukang tari haluan jalur dari pendekar Tigo Salaman Pedros Gusdi dari Desa Tanah Bekali, menandakan haluannya berada di depan. Tertinggal masih Nago Siluman Ratu Sialang Sungai Langsat yang berada di jalan sebelah kanan, sementara lawannya yakni haluan pendekar Tigo Salaman Pedros Gusdi dari Tanah Bekali sama-sama dari Kecamatan Pangian telah mendahului haluan jalur Nago Siluman Ratu Sialang yang berada di jalan sebelah kanan. Namun ketika berada di depan garis atau pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan kekuatan penuh dilakukan oleh atlet perpacuan pendekar Tigo Salaman Pedros Gusdi dari Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangian ini, menandakan pada saat ini haluannya benar-benar jauh di depan. Tertinggal basi, bahkan berhenti mendayung atlet perpacuan dari Nago Siluman Ratu Sialang yang berada di jalan sebelah kanan. Perjuangan memang belum selesai, belum sampai ke garis finish, namun nampaknya kembali berhenti mendayung atlet perpacuan kedua buah jalur masuk sudah. Silakan berputar merapat ke depan Dewan Hakim untuk mendengarkan informasi keputusan Dewan Hakim. Nah, sementara gagal tadinya hilir ke-11 dilanjutkan dengan hilir yang ke-19. Hilir ke-19 Harimau Paing Tuan Nagori Yamaha Alfa Scorpi dari Pulau Banjarkari, Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Rajo Bujang BPKAD Kuansing Padang Tanggung Pangian, Kecamatan Pangian berada di jalan sebelah kanan. Nah, berdiri sudah si tukang tari haluan di depan haluan jalur pada hilir yang ke-19 ini. Rajo Bujang BPKAD Kuansing menandakan haluannya berada di depan atas haluan jalur Harimau Paing Tuan Nagori Yamaha Alfa Scorpi yang berada di jalan sebelah kiri, masih dalam keadaan tertinggal haluan jalur daripada Harimau Paing Tuan Nagori Yamaha Alfa Scorpi ini dari Pulau Banjarkari. Melejit ke depan Rajo Bujang BPKAD dari Padang Tanggung Kecamatan Pangian atas haluan jalur Harimau Paing Tuan Nagori Yamaha Alfa Scorpi ini. Sementara nampaknya berada di depan kawasan pancang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan sementara haluan jalur daripada Rajo Bujang BPKAD Kuansing dari Padang Tanggung. Tuan rumah nampaknya memberikan semangat tentunya kepada anak pacuan Rajo Bujang BPKAD Kuansing Padang Tanggung. Haluannya sudah berada di depan atas haluan jalur Harimau Paing Tuan Nagori Yamaha Alfa. Garam sudah jalur Harimau Paing Tuan Nagori Yamaha Alfa Scorpi Pulau Banjarkari Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, kita harapkan kepada petugas P3K dan juga pompong panitia agar dapat menyelamatkan jalur Harimau Paing Tuan Nagori Yamaha Alfa Scorpi ini dari Pulau Banjarkari. Mudah-mudahan menghindar dari pancang kelima dan pancang finish. Baik, sementara melejit sudah ke depan Rajo Bujang BPKAD Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangian yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk sudah hilir ke-19, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Sah sudah dilepas. Lompatan Rimau Gurun Sukaping berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Sembaran Olang Pulai Malindo Perindu Jaya Group berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang kedua saat ini, berpacu di arena pancang pemisah yang ketiga. Saat ini dari kejauhan tampaknya sulit kita membedakan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal. Tampaknya berada di depan Sembaran Olang Pulai Malindo Perindu Jaya Group dari Rawang Binjai Kecamatan Pangian. Nah,
Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Sembaran Olang Pulai ini mampu dipertahankannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Yang jelas saat ini baru saja melintas di pancang pemisah yang ketiga, memasuki arena kawasan pancang pemisah yang keempat. Dari kejauhan, Sembaran Olang Pulai masih berada di depan. Tertinggal masih lompatan Rimau Gurun dari Sukaping, sama-sama dari Kecamatan Pangean. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar di mana saja Anda berada yang masih dapat meliput siaran kami di 100,9 MHz Lembaga Penyiaran Lokal Publik Lokal Kabupaten Kuantan Sengi ini. Nah, saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang kelima, hampir mampu disamakan oleh haluan jalur lompatan Rimau Gurun Sukaping Pangean yang berada di jalan sebelah kiri, sementara masih berada di depan Sembaran Olang Pulai yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini masih berada di depan Sembaran Olang Pulai saat ini meninggalkan haluan jalur lompatan Rimau Gurun Sukaping yang berada di jalan sebelah kiri. Pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat. Perjuangan dua buah jalur bakal berakhir, bahkan berhenti sudah mendayung. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Kemilau Jingga Batang Kuantan Barata AAU 2008 Sawah, berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan sangat sulit kita bedakan haluan jalur manakah yang memimpin lebih awal, karena begitu silaunya terik matahari dari hulu pancang awal. Namun dua jalur ini sudah berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini, saudara-saudara, masih dalam keadaan sementara. Tampaknya memimpin di depan haluan jalur Kemilau Jingga Batang Kuantan Barata AAU 2008 Sawah yang berada di jalan sebelah kanan. Atas haluan jalur Datuk Panglima Hitam Titisan Nagoi CP Daily Worker Pekanbaru dari Koto Cerenti yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, Kemilau Jingga Batang Kuantan Sawah masih berada di depan, kendati hanya tipis saja di depan haluan jalur Datuk Panglima Hitam Titisan Nagoi. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima saat ini, masih dalam keadaan sementara. Kemilau Jingga Batang Kuantan Sawah berada terdepan, meninggalkan masih haluan jalur Datuk Panglima Hitam Titisan Nagoi Koto Cerenti. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Kemilau Jingga Batang Kuantan untuk merebut tiket melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara, karena mendapat ancaman serius dari haluan jalur Datuk Panglima Hitam Titisan Nagoi. Dari Koto Cerenti ini hanya tinggal beberapa meter. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, sementara hilir yang ke-25 gagal dilepas, dilanjutkan dengan hilir yang ke-28. Hilir yang ke-28 adalah jalur Olang Berantai Padang Kunik Pangean berhadapan dengan Sultan Nanggarang Linsono Godang Sahabat Bobi Purba dari Pulau Kumpai yang berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan, saudara-saudara, dua jalur tengah berpacu adu kekuatan di depan pancang pemisah yang ketiga. Tidak bisa kita pastikan haluan jalurkah, jalur manakah yang memimpin di depan saat ini. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, dari kejauhan terlihat sudah haluan jalur Sultan Nanggarang Linsono Godang Sahabat Bobi Purba Pulau Kumpai ini memimpin tipis di depan haluan jalur Olang Berantai Padang Kunik Pangean yang berada di jalan sebelah kiri. Mohon tim medis, ada anak pacuan yang pingsan, ada orang pingsan di belakang tribun Dewan Hakim.
Mohon tim medisnya naik ke tribun hakim. Ada. Yang di atas tolong ke pos P3K-nya. Baik, kita liput dan kita cover kembali olang berantai yang tadinya tertinggal. Saat ini nampaknya mampu kembali ambil alih sementara di depan haluan jalur Sultan Nanggarang Linsono Godang. Dari Pulau Kumpai tertinggal sudah membelah pancang pemisah yang kelima kali ini, saudara, berpacu di kawasan pancang pemisah ke-6 saat ini. Nampaknya haluan jalur olang berantai Padang Kuning berada di depan, terancam sudah disamakan oleh Sultan Nanggarang Linsono Godang. Sahabat Bobi Putra dari Pulau Kumpai yang berada di jalan sebelah kanan bahkan ambil alih sudah. Sultan Nanggarang Linsono Godang, saudara-saudara, di depan pancang pemisah terakhir olang berantai tertinggal masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kahulu jantan Danau Kompe ternyata sah dilepas. Kahulu jantan Danau Kompe dari Benai Kecil berada di jalan sebelah kiri. Tapak Tigo Tumpuan Nagori Kelurahan Benai berada di jalan sebelah kanan. Saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang kedua. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan memimpin sudah haluan jalur Kahulu jantan Danau Kompe Benai Kecil yang berada di jalan sebelah kiri. Atas haluan jalur Tapak Tigo Tumpuan Nagori dari Kelurahan Benai, sama-sama dari Kecamatan Benai. Saudara-saudara, Kahulu jantan Danau Kompe masih saja berada di depan. Akankah mampu disamakan oleh Tapak Tigo Tumpuan Nagori dari Kelurahan Benai ini, atau dengan sendirinya Kahulu jantan Danau Kompe akan mempertahankan kemenangan sementara sampai ke garis finish untuk merebut tiket melaju ke hari kedua? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Yang jelas saat ini dua jalur tengah berlaga di depan pancang pemisah yang ketiga memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Nah, berada di depan pancang pemisah yang keempat saat ini belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Namun dari kejauhan tetap saja berada di depan Kahulu jantan Danau Kompe dari Benai Kecil memimpin di depan haluan jalur Tapak Tigo Tumpuan Nagori Kelurahan Benai ini. Nah, saat ini dua jalur dari Kecamatan Benai tampaknya harus merebut tiket melaju ke hari yang kedua. Kendati berada dari kecamatan yang sama, namun dari desa yang berbeda, saudara-saudara. Tentu untuk memperebutkan kemenangan adalah nyalinya masing-masing. Tapak Tigo Tumpuan Nagori masih dalam keadaan tertinggal oleh haluan jalur Kahulu jantan Danau Kompe Benai Kecil yang saat ini membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam saat ini, Kahulu jantan Danau Kompe semakin percaya diri berada di depan Tapak Tigo Tumpuan Nagori dari Kelurahan Benai menjelang menembus ke garis akhir, bahkan berhenti sudah mendayung. Pancang pemisah yang terakhir sudah semakin dekat. Perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Saudara-saudara, masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Berada di jalan sebelah kiri, si Jontiak Lawi Pulau Tanamo saat ini berada di jalan sebelah kanan. Tampaknya dari kejauhan dua jalur tampaknya harus berjibaku untuk saling mendahului. Namun dari kejauhan haluan kedua buah jalur masih dalam keadaan berimbang. Kita lihat antara haluan jalur si Jontiak Lawi Pulau Tanamo, Bujang Gagah Lingkungan Nago dari Pulau Panjang ini, sama-sama dari Kecamatan Cerenti, saudara-saudara. Saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Dari kejauhan tampaknya Bujang Gagah Lingkungan Nago Pulau Panjang tampaknya mampu menyaingi secara ketat. Rival terberatnya ini si Jontiak Lawi Pulau Tanamo Putra Mandiri Group membelah sudah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Terancam sudah haluan jalur
si Jontiak Lawi Pulau Tanamo oleh haluan jalur Bujang Gagah lingkungan Nago yang berada di jalan sebelah kiri memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini. Kendati tipis saat ini saudara-saudara, ia benar-benar berpacu. Yang tadinya tertinggal si Jontiak Lawi Pulau Tanamo ambil alih kemenangan tipis di depan. Haluan jalur Bujang Gagah lingkungan Nago Pulau Panjang yang berada di jalan sebelah kiri terancam sudah disamakan oleh haluan jalur Bujang Gagah lingkungan Nago. Hanya tertinggal tipis saja saudara-saudara sampai ke pertengahan pancang pemisah yang ke-6. Masih dalam keadaan sementara Bujang Gagah lingkungan Nago masih saja tertinggal, hanya tinggal beberapa meter. Perjuangan jalur bakal berakhir. Masuk sudah hilir yang ke-34. Pimpin tipis di depan haluan jalur Tuah Rajo Bintang Nagori Ceria TV dari Pulau Lancang yang berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini. Namun keberadaan haluan jalur PSP Harimau Modom Riau Regar Sport nampaknya masih berada di depan sementara haluan jalur Tuah Rajo Bintang Nagori Ceria TV dari Pulau Lancang. Akankah kemenangan sementara PSP Harimau Modom ini akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini saudara-saudara, haluan jalur PSP Harimau Modom Riau Regar Sport ini masih berada di depan. Belum ada tanda-tanda bisa disamakan oleh Raja Bintang Tuah Rajo Bintang Nagori Ceria TV yang berada di jalan sebelah kiri. Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang kelima yang tadinya tertinggal, hampir mampu menyamakan Tuah Rajo Bintang Nagori Ceria TV di pertengahan pancang pemisah terakhir. Terancam sudah haluan jalur PSP Harimau Modom yang berada di jalan sebelah kanan oleh haluan jalur Tuah Rajo Bintang Nagori Ceria TV di pertengahan pancang pemisah terakhir. Nah saudara-saudara, hampir mampu disamakan oleh Tuah Rajo Bintang Nagori Ceria TV. Kendati hanya tertinggal tipis saja, PSP Harimau Modom Riau Regar Sport masih berada di depan menjelang menembus ke akhir. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Juara bertahannya atau Pangeran Hilir Ratau Kuantan yang bakal tertinggal pada saat ini dari kejauhan saudara-saudara. Tampaknya Pangeran Hilir Rantau Kuantan berada di depan. Tertinggal masih saat ini haluan jalur Untung Sakato Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kiri. Tampaknya tertinggal tipis saja oleh haluan jalur Pangeran Hilir Rantau Kuantan PSF 03 Kapter Riau dari Teluk Pauh ini. Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berada di kawasan pancang pemisah yang kelima saat di depan pancang pemisah keempat saat ini saudara-saudara masih dalam keadaan sementara berada di depan. Kendati hanya tipis saja, Pangeran Hilir Rantau Kuantan masih dalam keadaan memimpin saudara-saudara di depan haluan jalur Untung Sakato Tuah Nagori saat ini. Dabui Community akankah bisa disamakan oleh haluan jalur Untung Sakato? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Di depan pancang pemisah kelima, ternyata haluan jalur Pangeran Hilir Rantau Kuantan masih berada di depan. Tertinggal masih Untung Sakato Tuah Nagori saudara-saudara. Membelah pancang pemisah yang kelima, hilir yang dinanti-nantikan saat ini adalah pukul 16.55 menit. Masih tertinggal Untung Sakato Tuah Nagori, sang juara bertahan saudara-saudara. Kita nantikan apakah akan lepas. Masuk, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Yanto Raja Ponsel
berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranap Omar Alat Pranap. Nah, saudara-saudara, tampaknya Tuah Keramat Sialang Soko Setako Raya Pranap ini berhadapan dengan Linggar Jati Jupri Arianto Raja Ponsel. Dari kejauhan, saudara-saudara, tampaknya memimpin sudah Tuah Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranap Omar Alat Pranap Dodi Irawan Bakawojo ini tampaknya masih memimpin saat ini, saudara-saudara. Masih kita nantikan. Aduh, gimana informasinya? Maaf, karena salah informasi dari panitia Pancang Star, sehingga yang hadir ini adalah hilir yang ke-8. Yang di belakangnya hilir yang ke-11. Ini yang ke-11. Tampaknya, nah, hilir yang ke-11 tampaknya haluan janur dari Tuah Keramat Sialang Soko Bayangkara Polsek Pranap hampir terancam oleh Linggar Jati Jupri Arianto. Hanya tipis saja, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, yang ke berapa kok? Yang kita saksikan sekarang ini adalah hilir yang ke-25 lintasan Kelo Agung dari Sako berhadapan dengan Tanjung Rasau Benteng Batua berada di jalan sebelah kanan. Saat ini nampaknya masih dalam keadaan Rajo Rimbo Kumayang. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Ini ke berapa tuh? Hilir yang ke-13 yang baru saja masuk ke garis finish adalah hilir yang ke-13. Rajo Rimbo Kumayang Pulau Ingu. Kita masih menunggu. Yang hilir saat ini adalah hilir keberapa? Mohon informasi yang hilir sekarang. Nah, saudara-saudara, saat ini adalah hilir yang di belakangnya adalah hilir yang ke-30. Kita lihat yang di depan masih belum bisa kita informasi. Berapa kan? 29, hilir yang ke-29 Raja Laut berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Keramat Bukit Embun berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, saat ini berhenti sudah mendayung, kita lihat saudara-saudara. Nah, kita nantikan, saat ini masih belum bisa kita lihat. Saat ini masih dalam keadaan sementara hilir yang ke-29 ini. Nah, saudara-saudara, hilir yang Tanjung Rasau, saudara-saudara, nah,
Saat ini Raja Laut Hilir yang ke-29. Raja Laut berada di jalan sebelah kiri, sementara Tuah Keramat Bukit Embun berada di jalan sebelah kiri kanan. Kami masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sementara hilir yang ke-30 berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-5 saat ini. Tampaknya haluan jalur Ratu Sialam FKE Fishery Natuna berada di jalan sebelah kiri, memimpin sudah di depan. Haluan jalur Putri Kayangan Danau Bayu Adepa Group yang berada, nah tertinggal nampaknya jalur Ratu Sialam oleh haluan jalur Harimau Putri Kayangan Danau Bayu. Saudara-saudara, masih Putri Kayangan nampaknya harus sprint tinggi. Putri Kayangan tampaknya sprint tinggi, tertinggal masih tampaknya Ratu Sialam. Saudara-saudara, pertemuan yang ketiga masuk. Saudara-saudara, masuk sudah hilir yang ketiga, pertemuan yang ketiga. Cahaya Koi Tigo Sailo berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini kurang jelas kita lihat dari sini untuk jalur hilir yang ke-17, sehingga tidak maksimal bisa kami laporkan karena silaunya pantulan cahaya matahari oleh air Sungai Kuantan ini. Nah, saat ini yang di depan adalah hilir yang ke-17, sementara 17 di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-36, Lancang Kuning Rantau Kuantan berhadapan dengan Juragan Kuantan dari seberang gunung. Nah, saudara-saudara, kita liput sementara untuk hilir yang ke-17 saat ini antara jalur Sikilek Sonjo Pulau Bayur berada di jalan sebelah kiri. Cahaya Koi Tigo Sailo Teratak Jering berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan memimpin sudah Cahaya Koi Tigo Sailo yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Kilek Sonjo Pulau Bayur Cerenti yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, dari kejauhan saudara-saudara, memang berada di depan pancang pemisah yang ke-5 saat ini, masih dalam keadaan sementara memimpin di depan Cahaya Koi Tigo Sailo dari Teratak Jering atas haluan jalur Sikilek Sonjo Pulau Bayur Cerenti yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, memasuki kawasan pancang pemisah terakhir atau pancang pemisah yang ke-6, masih dalam keadaan sementara Cahaya Koi Tigo Sailo dari Teratak Jering memimpin sudah saudara-saudara. Tertinggal masih Sikilek Sonjo Pulau Bayur di pertengahan pancang pemisah terakhir, hanya tipis saja saudara-saudara. Masuk. Kita liput dan kita kabar untuk hilir yang ke-36, Lancang Kuning Rantau Kuantan dari Pulau Panjang Hilir. Inuman berada di jalan sebelah kiri, Juragan Kuantan seberang gunung berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Juragan Kuantan dari seberang gunung yang berada di jalan sebelah kanan oleh haluan jalur Lancang Kuning Rantau Kuantan. Nah, hampir mampu disamakan oleh Juragan Kuantan. Tampaknya saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, mohon hilir 25 lintasan Kelo Agung dari Desa Sako Kecamatan Pangean jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tanjung Gasau Benteng Batua PT Pengembangan Investasi Riau Pematang Benteng Batang Pranap Inhi jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tanjung Gasau Benteng Batua. Hilir ke-29 Raja Laut dari Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir seberang jalan sebelah kiri berhadapan dengan
Tuah Keramat Bukit Embun serta cucu mutia bersaudara dari Desa Gumanti Pranap Indragiri Hulu jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tuah Keramat Bukit Embun. Nah, yang kita saksikan ini adalah hilir yang ke-6, saudara-saudara. Hanya tinggal beberapa meter lingkaran pelangi Sungai Giso tertinggal masih. Nah, masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian,